Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams dan sahabat mulia hati, jumpa lagi dengan saya Bida Novelia. Pada kesempatan kali ini Mams, saya akan share ilmu tentang mual muntah pada masa kehamilan. Apa sih itu mual muntah pada masa kehamilan? Wajar atau tidak? Dan bagaimana cara pencegahannya? Mari kita bahas di sini ya Mams. RSU Mulia Hati, Gonya Wiji, Sesarengan, Bangun, Wonogiri. Halo sahabat, sebelum menonton tayangan ini silahkan untuk like, subscribe, lalu share. Mams, mual muntah pada masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan morning sickness adalah hal yang wajar ya Mams. Karena ini biasanya dipengaruhi karena perubahan beberapa hormon saat kehamilan. Mual muntah ini biasanya terjadi pada waktu pagi hari, tetapi ada juga yang terjadi pada saat pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Dan biasanya mual muntah ini terjadi pada trimester pertama atau sampai usia kehamilan 3 bulan. Tapi tidak jarang juga ibu hamil ada yang mengalami sampai trimester ketiga atau saat menjelang persalinan. Biasanya mual muntah pada masa kehamilan ini dipicu karena beberapa faktor. Yang pertama dari aroma bau-bau yang menyengat seperti bau aroma parfum, wangi-wangian, dan juga aroma dari makanan, aroma dari bumbu dapur, seperti itu ya Mams. Kemudian, apa yang harus Mams lakukan kalau Mams mengalami mual dan muntah di rumah? Apakah Mams harus segera periksa ke dokter jika Mams mengalami mual muntah di rumah? Yang pertama, jawabannya adalah tidak ya Mams. Mams tidak perlu panik, Mams tidak perlu khawatir jika mual muntah yang Mams alami di rumah ini masih dalam batas normal. Artinya, Mams masih bisa melakukan kegiatan di rumah, Mams tidak mengalami pusing yang berlebihan, tidak mengalami lemas yang berlebihan, dan juga masih ada nutrisi yang masuk ya Mams. Tetapi jika Mams mengalami mual muntah yang berlebihan, Mams sampai mengalami lemas, pusing, tidak nafsu makan, atau nafsu makan menurun, dan bahkan sampai tidak ada sama sekali nutrisi yang masuk, atau Mams sampai mual muntahnya ini mengganggu aktivitas, maka Mams harus segera periksa ke dokter. Karena biasanya kondisi seperti ini, Mams memerlukan beberapa tindakan medis, seperti diberikan cairan infus untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Kemudian, faktor apa saja yang biasanya mempengaruhi mual muntah pada masa kehamilan? Biasanya, mual muntah pada masa kehamilan ini lebih sering terjadi pada kasus kehamilan kembar. Yang kedua, kasus kehamilan pada anak pertama. Dan yang ketiga, biasanya terjadi karena pada saat kehamilan yang sebelumnya, Mams sudah mengalami mual muntah yang berlebihan. Maka bisa jadi pada kehamilan yang selanjutnya, mual muntah ini akan terjadi lagi. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi mual muntah yang berlebihan pada masa kehamilan? Yang pertama, karena mual muntah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tadi, karena aroma parfum, aroma wangi-wangian, maka biasanya Mams sebelum hamil ini senang sekali memakai wangi-wangian atau memakai parfum. Setelah hamil merasa mual muntah, maka sebaiknya Mams menghindari aroma-aroma tersebut dan juga menghindari makanan yang pedas, makanan yang berlemak, yang mengandung santan, dan juga makanan instan. Karena biasanya sebelum hamil ini Mams suka sekali makan makanan yang pedas, makanan-makanan yang mengandung sambal, makanan instan seperti mie instan, makanan yang berlemak seperti opor, gulai, itu biasanya saat hamil ini akan menyebabkan mual muntah yang berlebihan. Yang selanjutnya adalah mengkonsumsi air putih sedikit demi sedikit. Ini bisa air putih hangat atau air putih dingin ya Mams. Kemudian tips selanjutnya adalah sebaiknya Mams menyediakan biskuit kering atau roti kering di dekat tempat tidur. Jadi pada saat pagi hari, saat Mams bangun tidur, itu tidak dalam keadaan perut kosong sebelum melakukan aktivitas. Jadi Mams bisa makan sedikit-sedikit biskuit kering pada saat bangun tidur sebelum melakukan aktivitas untuk menghindari perut kosong. Ini biasanya bisa mengurangi mual dan muntah pada masa kehamilan. Selanjutnya, makan dengan porsi sedikit tapi sering. Jadi pada saat hamil, pada saat Mams mengalami mual muntah di rumah, itu jangan makan terlalu banyak. Dengan biasanya porsi yang penuh itu sebaiknya dihindari karena biasanya itu menyebabkan mual dan muntah. Mams bisa mengatasinya dengan cara makan sedikit-sedikit tapi sering. Misalnya makan dengan porsi setengah centong, kemudian
dalam waktu 1 jam berikutnya atau 2 jam berikutnya, moms bisa makan lagi. Jadi itu porsi sedikit-sedikit tapi ada nutrisi yang masuk untuk mengurangi mual dan muntahnya. Kemudian yang perlu diingat ya moms, pada awal kehamilan, terutama trimester pertama, walaupun moms mengalami mual dan muntah, moms tetap harus menjaga nutrisi. Karena pada saat awal kehamilan atau trimester pertama ini adalah proses pembentukan organ-organ janin. Jadi perlu diperhatikan untuk nutrisinya ya moms. Kemudian moms harus menghindari obat-obatan yang di luar resep dokter. Jadi pada saat mual dan muntah sebaiknya jika moms mau mengonsumsi obat-obatan harus dikonsultasikan dengan dokter. Seperti itu ya moms, yang perlu diingat jika moms mengalami mual dan muntah di rumah, maka tidak perlu panik ya moms ya. Sekian informasi dari saya mengenai mual dan muntah pada masa kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.